Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Suara NATO. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 Agustus. Di studio podcast kami telah kedatangan bintang tamu, seorang saksi ahli pidana, hukum pidana, Bapak Aprianto Nusa SHMA. Assalamualaikum Pak Aprianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat pastinya ya? Pasti sehat. Ya, itu yang paling utama Pak Apri. Ya, mengawali diskusi kita pada siang hari ini, saya akan mengawali Pak Apri mungkin dengan pertanyaan sebagai kapasitas Bapak sebagai seorang saksi ahli pidana yang sudah banyak memberikan keterangan ahli baik di pengadilan maupun di PTWN, penyidikan juga ya di kepolisian. Perkembangan hukum pidana di Indonesia ya sejauh ini di mata Bapak seperti apa Pak hari ini? Jadi kalau kita bicara hukum pidana khususnya KUHP, kita sadar betul bahwa KUHP yang berlaku sekarang, hukum pidana kita penuh hukum pidana yang berlaku sekarang, itu merupakan warisan kolonial Belanda. Warisan Belanda. Kenapa warisan kolonial Belanda? Karena memang kita ex jajahan negara Belanda. Jadi karena dalam sistem hukum Belanda itu ada yang disebut dengan asas konkordansi. Jadi setiap hukum yang berlaku bagi negara penjajah itu akan berlaku juga di negara jajahan. Dan Indonesia kita tahu persis merupakan bagian dari negara jajahan Belanda. Sehingga sistem hukum KUHP yang berlaku di Belanda berlaku juga di Indonesia dan sampai hari ini pun masih berlaku. Jadi hukum pidana kita memang sudah beberapa kali diusahakan untuk dibentuk hukum pidana nasional. Tapi lagi-lagi itu ada beberapa argumentasi dan penolakan yang tersistematis dan masif. Waktu itu memang sekitaran tahun berapa diusahakan 2019 diusahakan untuk ada sistem hukum pidana nasional. Ya, jadi murni merupakan jerih payah dan buah tangan dari para anak bangsa. Kalau kita lihat KUHP ini kan perspektifnya lebih ke barat, ya kan? Ke barat karena memang Belanda negara barat, sehingga kalau kita sandingkan antara negara barat dan Indonesia pasti memiliki kultur yang berbeda. Di barat ya sistem sekularisme ya, sistem individualisme, tapi di kita negara timur itu sistem kekeluargaan mengedepankan musyawarah mufakat. Jadi memang tidak bisa sebenarnya kalau kita tetap pertahankan sistem hukum pidana KUHP yang berlaku sekarang. Karena pasti ada nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di negara kita itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kitab undang-undang pidana yang sampai hari ini belum direvisi dan belum dirubah. Saya sedikit Pak, kalau menurut Bapak apakah hukum pidana kita sudah layak untuk direvisi? Ya, sudah layak. Karena ada beberapa pertimbangan hukum menurut para pakar yang semestinya menjadi sebuah keadaan yang memaksa. Ada beberapa bentuk perbuatan dalam nilai-nilai hukum yang hidup masyarakat, tapi itu kemudian tidak terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana. Sehingga kalau misalnya perbuatan ini yang menurut pertimbangan hukum yang hidup masyarakat menilai bahwa perbuatan itu tercela hanya karena perbuatan itu tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana warisan kolonial Belanda, sehingga perbuatan itu menjadi sebuah kekosongan hukum, ya. Jadi tidak bisa dipidana karena konsep hukum pidana kita kan asas legalitas. Tidak setiap perbuatan pidana itu harus bisa dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi harus ada aturan tertulisnya dulu. Sampai sekarang KUHP belum dirubah, sementara perkembangan zaman masyarakat itu terus berubah. Perubahan masyarakat ini tidak seimbang dengan perubahan terhadap kitab hukum pidana karena dia tetap masih dengan konsep yang lama, sementara masyarakat kita tidak paksa untuk tidak berubah. Karena sikap dan perilaku masyarakat itu pasti akan berubah sesuai dengan zamannya. Ini yang kemudian tidak bisa dijawab oleh kitab hukum pidana sekarang. Ya, saya berikan contoh. Ini mungkin agak dinilai aneh.
dalam kitab undang hukum pidana Belanda, hubungan seksual di luar nikah itu bukan tindak pidana. Saya mengakui bahwa mungkin ini karena kultur budaya Barat, ya, budaya Barat yang tidak sama dengan kita. Di kita itu pasti dianggap perbuatan tercela, iya kan? Pasti. Hanya persoalannya ketika ada perbuatan seperti itu mau dilaporkan ke polisi, tidak ada dasar hukumnya untuk bisa menjerat perbuatan seperti itu karena harus ada undang-undang. Nah, ini salah satu contoh kenapa perkembangan hukum pidana kita sekarang itu harus secepatnya untuk dilakukan revisi dan paling tidak perubahan total. Perubahan total ya. Perubahan total terhadap KUHP karena memang ini dua kutub yang berbeda. Kira-kira apa Pak Aprianto menjadi halangan sampai sejauh ini? Kita tahu bersama mungkin ini prosesnya agak politis ya karena di DPR undang-undang ini harus dirubah. Sampai sejauh ini kira-kira tantangannya atau halangan mungkin itu? Kendalanya selama ini proses legislasi kita yang begitu rumit dan terlihat kaku ya. Karena mungkin di DPR sendiri punya standar ya, ada prosedur yang harus dilalui sampai pada waktu pengesahan. Tapi apa itu sudah masuk di Prolegnas Pak? Ya. Baru-baru ini saya dengar bahwa rancangan kitab undang hukum pidana salah satunya merupakan bagian dari Prolegnas, program legislasi nasional, dan kita berharap ya secepatnya. Ya, supaya kita punya mungkin masa bakti DPR ini bisa kemungkinan besar karena itu yang dikejar. Kebetulan Wakil Hukum dan HAM kita sekarang Pak Prof. Edi Hiares termasuk salah satu saksi ahli pidana, termasuk salah satu pembahas dalam kitab undang-undang hukum pidana rancangan tersebut. Ya, luar biasa. Pak Aprianto Nusa, sahabat podcast Suranato, beliau ini adalah yang perlu dicatat adalah putra Bolsel. Ya, ini adalah orang Bolsel. Saya tahu persis karena ada sahabat saya juga banyak memberikan keterangan ahli, baik itu di kepolisian maupun di pengadilan, di PTWN. Pak Aprianto Nusa sampai sejauh ini sebagai saksi ahli, apa saja yang sudah didapat oleh Bapak sebagai seorang yang saksi ahli? Kalau bicara yang didapat, yang pertama pasti yang didapat uang. Uang ya. Karena jasa ya. Karena ya. jasa. Ini ilmu ya. Jadi jasa akan berbarengan dengan materi. Ya. Karena ilmu yang kita sampaikan itu kita dapatkan bukan dengan cara dengan mudah dan gratis. Iya. Ya. Jadi itu secara otomatis. Ya. Yang saya dapatkan yang kedua itu pengalaman. Ya. Pengalaman saya memberikan keterangan ahli dalam beberapa tindak pidana itu bisa merubah mindset berpikir saya bahwa ternyata ruang lingkup hukum pidana itu begitu luas dan tidak sesederhana yang dipikirkan orang. Ya. Untuk menjadi seorang ahli hukum pidana itu paling tidak saya selalu sampaikan ke teman-teman itu paling tidak dua, kemampuan dan keberanian. Anda mampu tapi tidak berani itu juga mustahil. Mustahil ya. Anda berani tapi tidak punya kemampuan akademik itu juga angan-angan. Karena dua hal ini yang penting. Mampu secara akademik, secara keilmuan, dan berani secara psikologis. Karena ketika Anda memberikan keterangan ahli, kita memberikan keterangan ahli, ya apalagi di persidangan. Kalau di penyidikan mungkin tidak terlalu sulit karena kita hanya jawab berita acara pemeriksaan, jawabannya kita bisa jawab secara tertulis. Tapi kalau ketika bicara di pengadilan, nah ini butuh tantangan tersendiri. Karena pertanyaan kita tidak bisa tebak. Nah, di situ butuh kemampuan dan argumentasi yang cukup sehingga apa yang ditanya itu bisa kita jawab secara otomatis. Pak Aprianto Nusa, sampai sejauh ini ketika Bapak memberikan keterangan ahli, keterangan ahli apa yang paling dianggap sulit oleh Bapak? Saya tahu sudah puluhan bahkan ratusan Bapak memberikan keterangan ahli. Kira-kira dalam perkara apa Pak? Jadi kalau riwayat keterangan ahli saya itu hampir 200 kali. 200 Pak ya? Hingga luar biasa. Ini, 200 kali ya? Dan kebetulan hari kemarin saya diminta jadi ahli hukum pidana di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Kota Ambago. Jadi sebelum kesini saya baru pulang dari PN Kota Ambago. Berarti kemarin masih memberikan keterangan ahli. Kemarin saya diminta oleh salah satu penasihat hukum untuk memberikan keterangan ahli. Jadi waktu saya dari Gorontalo hari Selasa datang ke Kota Ambago hari Rabu dan lintas provinsi Pak luar biasa. Alhamdulillah ini mungkin bukti
kepercayaan masyarakat ke saya, dan saya memahami ini tidak mudah. Jadi riwayat track record Bapak, pengalaman saya sekitar hampir 200 kali itu tidak lahir dengan begitu saja. Kan pasti ketika kita bekerja, ketika tidak dipercaya pasti tidak akan ada. Karena ini muncul dari kepercayaan, ya itu sehingga pengalaman-pengalaman itu terus bertambah. Jadi riwayat saya itu 200 lebih, dan paling sulit hampir setiap kasus itu memang memiliki spesifikasi kesulitan tersendiri. Ya. Dalam perkara-perkara tertentu memang ada kesulitan terkait dengan pembuktian unsur. Karena tidak mau kalau kita bicara hukum pidana, pemenuhan unsur itu menjadi hal yang pokok. Ketika tidak terpenuhi unsur kan pasti tidak bisa dijatuhkan pidana. Sampai hari ini perkara yang sulit bagi saya itu perkara-perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi yang ada irisannya antara perkara pidana dan hubungan keperdataan. Ini dalam beberapa waktu kemarin di perkara Bang Sultgo yang hampir sampai hari ini sementara berproses itu adalah suatu penilaian yang cukup pelik ya. Karena kita diminta untuk menjelaskan sesuatu yang ada irisannya antara dua dimensi hukum yang terpisah, pidana dan perdata. Hukum pidana dan perdata. Bagaimana kita menyimpulkan bahwa perbuatan ini masuk pidana, dan bagaimana bisa kita menyimpulkan bahwa perkara ini masuk wilayah perdata. Ini membutuhkan argumentasi dan penalaran hukum yang cukup tajam. Ya, karena salah kita mengambil kesimpulan maka pasti resikonya juga agak fatal. Karena ini berhubungan dengan hak asasi warga negara. Itu kasusnya di Gorontalo, Pak. Kasusnya di Gorontalo. Alhamdulillah di Gorontalo. Dan sampai hari ini saya juga sudah berapa hari kemarin. Apa sudah ada putusan sebelumnya, Pak, jurisprudensi terkait perkara yang tersulit ini menurut Bapak? Jadi kalau yang kita bicara jurisprudensi memang dalam beberapa perkara dahulu beberapa tahun yang lalu memang ada, tapi bukan di Bang Sulut, tapi di bank yang lain. Hanya saja tindak pidana korupsi khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu kan memiliki perjalanannya terdapat beberapa perubahan. Yang perubahan itu bisa berdampak terhadap pemaknaan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 khususnya tindak pidana korupsi keuangan negara. Sehingga jurisprudensi yang lama itu bisa saja konteksnya akan terpisah dan berbeda dengan keadaan kasus yang hari ini yang sudah ada perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kemudian kalau kita menggunakan jurisprudensi sebelumnya, saya selalu mengatakan kayaknya tidak akan tepat. Karena lagi mungkin kembali ke hakim, kembali ke hakimnya. Kalau saya tidak akan tepat menggunakan jurisprudensi yang sebelumnya. Pertama, karena memang kita bukan sistem hukum common law, ya. Sistem asas presiden itu tidak dianut dalam sistem peradilan pidana kita. Kita menganut hakim kita itu menganut sistem asas bebas. Jadi hakim punya kebebasan untuk menilai jurisprudensi yang sebelumnya atau dia bisa melakukan atau menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang dia periksa. Jadi tidak harus melulu harus berdasarkan putusan yang lama. Ya, sahabat podcast Suara NATO, Pak Aprianto Nusa ini mungkin masih banyak yang belum terlalu kenal ya, karena domisilinya di Gorontalo. Kalau di Bolsel tidak dikenal. Di tapi di luar daerah pasti dikenal. Tapi ini putra Bolsel, aset Bolsel. Saya terus terang sangat apresiasi banget terhadap kapasitas dan kapabilitas Bapak terkait keilmuan dalam memberikan keterangan ahli khususnya hukum pidana. Mungkin bisa diceritakan Pak riwayat pendidikan Bapak sampai sejauh ini? Kalau riwayat pendidikan, sarjana hukum S1 saya itu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Kemudian itu selesai dari tahun 2007 selesai 2011. Kemudian saya diangkat menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Iksan Gorontalo 2011 S1, dan tahun 2013-nya lanjut program pasca sarjana S2 di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. UMI Makassar ya. Dari 2013 selesai 2015 sarjana Magister Ilmu Hukum, kembali mengabdi mengajar di Universitas Iksan Gorontalo, dan 2018 kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan lagi untuk lanjut program doktoral
di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Malang ya. Sampai hari ini. Hari ini sudah sampai semester berapa? Sampai sudah masuk semester 7. Semester 7, sedikit lagi Pak. Insyaallah Insya kan jadi Allah. dokter saya Doakan berdoa, saja. insya Allah Bapak segera Amin, menjadi seorang amin, dokter, amin, Pak. amin, ya. amin. Kalau untuk sekolah dasarnya Pak, SD, SMP sama SMA-nya? SD saya di kampung Di mana Pak tepatnya di kampung Desa Luo. Desa Luo. Ya, Kecamatan Pusegadan waktu 2000 Pusegadan itu kan masih satu dengan Bolang Uki, Kecamatan Bolang Uki. SMP saya di SMP Mumalia, ya. Mumalia tahun 2000 sampai 2003 kalau tidak salah. 2000 SMA saya lanjut di Gorontalo di SMK 1 Negeri di SMK Negeri 1 Limboto. Ya. Jadi ini menyentuh sedikit Pak. Pak Aprianto ini kan kemarin juga tergabung dalam tim ahli, tim hukum pemerintah daerah Kabupaten Mulang Selatan, yang dimana kita tahu bersama terkait dengan kasus perkara gugatan tata usaha negara Pilsang kemarin yang sudah dilaksanakan di beberapa desa. Saya ingin mengetahui perkembangannya sampai sejauh ini Pak Apri terkait dengan perkara ini. Gugatan. Jadi memang pada waktu gugatan TUN saya diminta oleh Pak Bupati dalam surat di kuasa itu untuk mendampingi sebagai pengacara. Ini sebenarnya pengalaman pertama saya jadi pengacara selama ini kan saya diminta jadi ahli saja, hanya karena yang minta kepala daerah ya mau tidak mau saya harus sebagai putra daerah harus penuhi, karena saya tidak bisa menafikan bahwa Pak Bupati juga bagian dari keluarga saya juga. Ya, masih ada hubungan famili dengan saya, sehingga saya dengan itikat baik memenuhi permintaan beliau, dan alhamdulillah kemarin gugatan tata usaha negara di Manado itu ending kesimpulan putusannya itu permohonan penggugat itu ditolak. Ditolak oleh pengadilan tata usaha negara Manado dengan pertimbangan salah satunya itu berhubungan dengan tidak adanya kerugian ke penggugat. Yang digugat kemarin itu objek gugatannya itu keputusan surat pengumuman panitia desa. Panitia desa. Jadi dengan harus dipisahkan, berarti panitia desanya, bukan pemerintah daerahnya. Bukan pemerintah daerah. Ya. Nah, sehingga saya kemarin pada waktu dengan tim hukum saya sampaikan toh juga nanti kalau mereka menang, kalau penggugat menang, yang eksekusi itu kan tergugatnya. Ya, panitianya. Ya. Sekarang persoalannya panitianya sudah dibubarkan. Siapa mau eksekusi? Nah, ini. Tapi berjalan waktu ternyata putusan tata usaha negara Manado itu dibanding oleh penggugat ya. Saya bilang kita jawab saja kontra memor banding, kita sudah kirim tapi dengan kesimpulan yang sama juga. Sekarang kalau mereka menang, barulah menang, siapa yang mau eksekusi? Kan nanti kita tunggu putusan banding ini Pak. Apalagi putusan administrasi yang kita tahu. Putusan administrasi tidak biasanya kan kalau menang di tingkat pertama pasti Pak. Bisa saja berubah, bisa saja tetap dengan putusan tata usaha negara sebelumnya. Kita tunggu Pak putusan itu. Tentu ini menjadi penguatan bagi pelaksanaan Pilsang ke depan. Betul. Nah terkait dengan itu Pak, Pilsang pemilihan Sangadi tahun depan itu ada banyak juga. Terinformasi 37 desa, mungkin di 2 tahap. Nah, untuk antisipasi kejadian seperti kasus ini, kira-kira apa yang langkah harus dilakukan oleh panitia khususnya atau dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Mulang Selatan? Memang kemarin problemnya itu terkait dengan syarat calon. Syarat calonnya. Jadi ada sebuah kekurangan dalam sebelum proses pemilihan itu belum dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah berhubungan dengan pelaksanaan atau pemilihan Sangadi. Karena kenapa ini penting? Kita tahu alasan inti kenapa beberapa calon Sangadi petahana ini kemudian tidak lolos. Itu gagal dalam proses pencalonan kemarin itu karena berhubungan dengan hasil wawancara terhadap
pengelolaan keuangan dana desa. Oh, jadi begitu ini ya? intinya sebenarnya. Ya. Jadi ada penyalahgunaan keuangan dana desa yang ini menjadi alasan filosofinya sehingga muncul peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan seleksi tambahan untuk calon kepala desa petahana. Khusus incumbent ini, Untuk Pak? incumbent. Untuk incumbent, Jadi karena memang kenapa ada peraturan bupati? Karena di Perda sendiri tidak diatur. Jadi kalau di Perda itu sama materinya dengan Permendagri. Ya. Jadi kalau misalnya calonnya minimal 2 dan maksimal 5, itu seleksinya itu hanya sampai di tingkat desa. Lebih dari 5 atau 6 minimal 6, 7 itu ada seleksi tambahan. Ya. Persoalannya bagaimana saya meyakini bahwa ada itikat baik dari Pak Bupati agar supaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan transparan dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan dengan keuangan negara. Sehingga Bupati dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah harus melihat fenomena-fenomena yang terjadi ini. Sehingga lahirlah peraturan Bupati terkait dengan seleksi tambahan untuk calon petahana. Salah satu penilaiannya berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Pada waktu seleksi mungkin didapati bahwa beberapa calon kepala desa petahana ini terdapat kerugian. Ya, itu berdasarkan hasil hitungan dari inspektorat. Nah, dengan hasil hitungan itu maka panitia kabupaten tidak meloloskan. Ya. Hanya saja persoalannya, memang kalau kita lihat dari Permendagri, persoalannya itu di jumlah calon. Ya. Sementara ada kepala desa petahana itu calonnya kurang dari 5. Kalau di Permendagri kan semestinya dia langsung ditetapkan sebagai pasangan calon. Tapi ketika itu berhubungan dengan penyalahgunaan keuangan desa, karena dia petahana, maka ada seleksi tambahan berdasarkan peraturan bupati. Sebelum lanjut saya potong dulu Pak. Berarti ini tidak ada terkait dengan isu-isu bahwasanya sengaja digagalkan pasangan calon ini. Jadi karena ini murni proses yang terjadi adalah proses persyaratan yang ada di panitia seleksi calon. Jadi benar bahwa isu yang kemarin berhembus bahwa ini digagalkan, sengaja digagalkan, itu merupakan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Mereka beralasan karena di Permendagri itu, Tapi mereka kemudian mengesampingkan ada diskresi Pak Bupati berhubungan dengan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan transparan dan jauh dari penyalahgunaan kekuasaan yang berhubungan dengan penyalahgunaan keuangan dana desa. Karena ada fakta ini kan tidak mungkin dinafikan oleh kepala daerah sebagai penanggung jawab daerah. Tentunya Pak Bupati sendiri. Pak Bupati Pak Haji Iskandar Kamaru SPT Pak Haji Iskandar pasti karena kapasitasnya sebagai kepala daerah harus punya tanggung jawab moral menyelamatkan keuangan dana desa dari adanya riwayat penyalahgunaan dana desa. Dan kesimpulan penyalahgunaan dana desa itu bukan keputusan Pak Bupati, itu berdasarkan hitungan dari inspektorat. Jadi kalau mau salahkan Pak Bupati, silakan salahkan inspektorat. Dan langkah yang diambil penggugat ini sudah benar ya? Sebenarnya langkah yang diambil itu kita tidak permasalahkan itu karena bagian dari hak mereka. Hanya saja memang dari segi proseduralnya memang ini tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa Pak Bupati yang menggagalkan. Itu karena kalau dilihat toh menggagalkan karena selesai pemilihan kepala daerah kemarin, toh juga ada beberapa kepala desa yang digagalkan itu secara langsung sebagai bukan melawan Pak Bupati. Iya kan? Tidak ada urusan politis. Sehingga isu-isu yang berhubungan bahwa ini digagalkan, sengaja digagalkan itu isu-isu yang pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin dari segi dasar hukum memang akan ada perdebatan terkait dengan keputusan Pak Bupati mengeluarkan
peraturan bupati terkait seleksi tambahan untuk kepala Mungkin di desa. tahun depan ini Ya, bisa menjadi. makanya saya selalu sarankan secepatnya untuk peraturan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Sangadi itu harus cepat dilakukan perubahan dan dimasukkan salah satu syarat untuk calon kepala desa itu adanya surat atau rekomendasi dari inspektorat. Ya. Sehingga kalau sudah ada dalam peraturan daerah tidak perlu lagi ada peraturan bupati terkait dengan seleksi tambahan. Benar sekali itu Pak Aprianto. Kemudian Pak Aprianto, kita ketahui bersama bahwa dengan adanya dana desa ini seakan-akan kepala desa itu menjadi ada raja kecil di desa. Ya tentu ini bukan uang yang sedikit, miliaran, dan ini bisa saja memicu potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, pendidikan hukum pidana ke masyarakat khususnya aparat desa itu kira-kira seperti apa khusus untuk Bolang Mongondo Selatan sendiri, Pak? Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Harus diakui bahwa langkah Pak Bupati kemudian melakukan seleksi tambahan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa petahana itu merupakan wujud kasih sayang Pak Bupati terhadap kepala desa. Coba bayangkan, kalau Pak Bupati tidak meminta kepada calon petahana ini untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa, bisa saja perkara itu jadi perkara pidana. Bisa saja jadi perkara. Tidak perlu memakan waktu yang cukup lama ketika Pak Bupati memerintahkan kepada inspektorat untuk melimpahkan berkas itu ke kejaksaan atau ke kepolisian. Hanya saja Pak Bupati masih menahan dengan pertimbangan calon-calon petahana ini harus mempertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dihitung oleh inspektorat ada nilai kerugiannya. Ini bukan menurut saya dan bukan menurut Pak Bupati. Ya. Jadi menurut inspektorat sendiri ya, Pak? Inspektorat berdasarkan hasil eksposnya ada beberapa hampir seluruh desa petahana itu terdapat penyalahgunaan keuangan dana desa. Jadi ini belum karena proses pro justisia. Ini masih dalam tanggung jawab administrasi yang harus dikembalikan. Kapan itu tidak dikembalikan? Dan kalau misalnya Pak Bupati mau, cepat sekali untuk melimpahkan. LHP diserahkan ke kejaksaan kan bisa langsung dalam proses penyidikan. Tapi ketika setelah penyidikan mau dikembalikan kerugian keuangan negara, itu tidak akan menghapuskan perkara pidana korupsinya. Tidak menghapus ini yang perbuatan dijaga. pidana itu sendiri. Kenapa? Kalau disegera dilimpahkan, perkara korupsi tetap jalan sekalipun Anda akan ganti pengembalian ganti rugi dan seterusnya. Itu tidak akan menggugurkan perkara tindak pidana korupsinya. Sehingga ke depan ini kan ada pemilihan kepala desa tahun depan sekitaran 37 desa. Sehingga calon-calon kepala desa khususnya petahana yang tahu persis posisi dirinya posisi keadaannya terhadap siap-siap, pengelolaan keuangan dana desa wajib sadar diri dan introspeksi. Kalau misalnya ada kesalahan dan ada kerugian segera untuk diganti. Karena harus diingat bahal dana desa itu bukan dana kepala desa. Ingat dana desa itu bukan dana kepala desa. Dana desa itu adalah hak dari warga di desa itu. Jadi ini yang harus diluruskan. Sampai dianggap bahwa kita minum dulu Pak. Sambil diskusinya ini luar biasa Pak. Dan kebetulan Pak Andrika. Untuk beberapa perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dana desa, di Gorontalo itu saya diminta 3 perkara untuk penyidikan dugaan tindak pidana dana desa. Jadi di Polres Limboto, unit tindak pidana korupsi, saya diminta jadi ahli pidana. Khususnya berhubungan dengan penyalahgunaan dana desa dan diputus sekitaran 2 tahun kalau tidak salah. Jadi memang dana desa ini jadi fenomena tersendiri karena memang ini satu kekhawatiran ketika undang-undang desa itu dana desa itu dikucurkan ke desa. Karena apa? Sumber daya manusia di desa itu kemungkinan belum siap untuk melakukan pengelolaan terhadap dana yang begitu banyak. Karena selama ini kan orang mau jadi kepala desa tidak mau. Sekarang berlomba-lomba. Sekarang berlomba-lomba jadi kepala desa. Kenapa? Saya khawatir
berlomba-lombanya kepala desa menjadi kepala desa itu orientasinya bukan untuk pengabdian, tapi karena ada anggaran dana desa. Ini yang harus ini harus ada edukasi terhadap para calon-calon ini kepala desa ini bahwa target untuk menjadi kepala desa itu bukan target dana desa. Dan tentunya kepala desa juga harus sinergitas terhadap pimpinan di atasnya, camat mungkin dan sampai ke bupati ya. Jadi kalau misalnya sehingga koordinasi itu ada Pak. Kalau kepala daerahnya punya komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ya, agar supaya ada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, maka semestinya secara struktural ini juga harus kuat ya? Harus sama dari tingkat kecamatan maupun sampai desa. Kan tidak mungkin kita akan biarkan Pak Bupati berjalan sendiri ya, tanpa didukung oleh tingkat kecamatan dan tingkat desa. Benar-benar luar biasa Pak Aprianto Nusa. Kasus ini juga pernah Bapak memberikan keterangan ahli di Gorontalo, dan akhirnya kepala desanya masuk penjara. Itu kalau bisa tahu di kabupaten apa Pak itu? Kemarin itu di Kabupaten Bonebolango. Ya. Jadi saya diminta oleh Polres Bonebolango untuk memberikan keterangan ahli di beberapa desa di Kabupaten Bonebolango terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Saya sebahagian besar penyalahgunaan dana desa itu disebabkan karena pengelola dana desa itu tidak punya kewenangan dan mengambil kewenangan orang. Ya, itu. Jadi dana desa waktu di Polres Bonebolango itu ada PPK yang menyalahgunakan kewenangannya ya dalam pengelolaan dana desa. Dia tidak lagi tidak menyelibatkan perangkat yang lain, kepala sekretaris desa ya maupun kaur keuangan dalam pengelolaan desa. Jadi monopoli pribadi. Ya. Akhirnya kalau monopoli pribadi kan pasti tidak ada pengawasan. Dalam kondisi yang demikian maka terjadi penyalahgunaan dana desa. Yang semestinya penggunaan dana desa dan pelaksanaan terhadap dana desa itu ada beberapa pihak di dalamnya, sekretaris desa, kaur keuangan, pemerintahan dan seterusnya. Sehingga karena ini dimonopoli, ya ini rentan terkait dengan penyalahgunaan wewenang tadi. Tentu tindak pidana korupsinya masuk situ. Tindak pidana korupsi dan sel tahanan sementara menanti. Luar biasa Pak Aprianto Nusa. Sahabat podcast Suara NATO, Pak Aprianto Nusa inilah seorang praktisi hukum ya, seorang saksi ahli, dan juga hari ini sementara menyelesaikan program doktoral S3-nya di Universitas Brawijaya. Tentu sebagai putra daerah Bola Mondow Selatan, pemerintah tidak menutup mata juga. Ya, ada support. Kira-kira sampai hari ini support apa yang sudah didapat Pak? Kalau dalam hal proses kuliah Bapak sampai sejauh ini? Saya termasuk orang yang bersyukur asli putra daerah. Karena kenapa? Ternyata pemerintah daerah kita ada keinginan untuk melahirkan SDM yang unggul. Buktinya apa? Ternyata S1, S2, sampai S3 pun itu difasilitasi beasiswa. Ya, itu masuk program visi misi. Itu 11 program prioritas Pak Bupati. Termasuk saya. Alhamdulillah saya juga sudah dianggarkan untuk beasiswa program doktoral dan kemungkinan tahun ini. Ya. Karena untuk APBDP sementara dibahas. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati karena telah mengalokasikan dana untuk penyelesaian program doktoral. Ya, luar biasa. Saya berdoa insya Allah Bapak cepat selesai program S3-nya, sehingga mungkin jika Bapak sudah doktor kita bisa podcast lagi di tempat ini Pak ya. Karena memang saya juga ketika memberikan keterangan ahli itu saya rada merendah karena posisi saya masih strata 2. Ya. Gestur saya masih terlihat masih muda. Sementara hakim, jaksa itu usianya lebih dari saya. Cuma hanya persoalannya kan di pengadilan yang dilihat itu bukan usianya tapi keilmuannya. Tapi keilmuannya. Yes. Karena kalau lihat pengalaman, saya pernah diminta ahli
di Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan. Sulawesi 2 kali dalam perkara tindak pidana korupsi. Luar biasa. 1 kali di Pengadilan Negeri Makassar. Pada waktu datang di Pengadilan Negeri Makassar, saya tidak bisa membayangkan saya bisa memberikan keterangan ahli tempat itu. Karena saya tahu persis Makassar itu banyak ahli pidana ya. Ya, banyak para ilmuwan yang konsen di bidang hukum pidana. Tapi yang namanya kepercayaan Ya. pasti akan dipanggil. Itu yang paling penting, Pak. Ya. Kepercayaan itu tentunya lebih dari segalanya. Ya, alhamdulillah saya di Gorontalo juga. Ya, mau di Polres Gorontalo, mau Polres Limboto, Polres Bone Bolango, di Polda Gorontalo, di Kejaksaan, alhamdulillah masih saya dipercaya untuk memberikan keterangan ahli, khususnya berhubungan dengan konsentrasi hukum pidana. Luar biasa. Oke, sahabat Surenato, closing statement Pak, mungkin yang disampaikan. Iya, terima kasih. Yang pertama, untuk pemerintah daerah, ya semangat pemberantasan korupsi, semangat menyelamatkan uang negara itu harus selalu dikedepankan. Ini menjadi catatan sejarah ketika pemerintah daerah kita, ya, selalu mendapatkan penghargaan dari BPK terkait dengan pengelolaan desa, ya, dan itu kemudian tetap dipertahankan, ya. Ini sebagai wujud nyata dari program kepala daerah yang berhubungan dengan transparansi dalam hal pengelolaan dana desa, transparansi dalam hal pengelolaan dana daerah, ya, karena kita tahu masyarakat kita, apalagi di musim pandemi, membutuhkan aliran dana bantuan dari negara. Ya, kalau ini kemudian kita potong dan kita amputasi, ya pasti yang dirugikan adalah masyarakat kita. Sehingga saya mendorong dan cukup berterima kasih kalau ada wujud nyata dari Pak Bupati untuk menyelamatkan dana desa, menyelamatkan dana daerah, ya. Apalagi untuk kepala desa, ya. Saya selalu wanti-wanti karena saya ini orang desa. Ya, saya ini orang desa. Saya tidak ketika terdengar ada penyalahgunaan dana desa, ya hati kecil kita pasti akan tidak terima. Apalagi kita seorang akademisi, ya tidak mungkin kita mengajarkan hal-hal yang baik di kampus, tapi ternyata di prakteknya di lapangan di daerah kita sendiri masih banyak penyalahgunaan dana desa. Luar biasa. Terima kasih. Sahabat Surenato, ya itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Aprianto Nusa SHMH, seorang saksi ahli yang sering sudah ratusan bahkan memberikan keterangan ahli di pengadilan, di kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini menjadi kebanggaan untuk masyarakat Porsel. Sahabat Surenato, inilah perbincangan kami. Saya Andrika Hasan undur diri dan Pak Aprianto Nusa. Insya Allah kita bertemu di lain waktu, Pak, ya. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.